Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 TPB 3B ingin menampilkan hasil video kami yang berjudul Motor Listrik Sederhana. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, ada Adi Syarida Nurrahma dengan NIM 120450056 Program Studi Sains Data. Yang kedua ada Ahmad Zidan Wirawan 120450044 Program Studi Sains Data. Yang ketiga ada Maratun Sulistiani NIM 120270050 dengan Program Studi Kimia. Yang keempat ada Rinawati NIM 120270045 Program Studi Kimia. Yang kelima ada Sandi Wijaya NIM 120450047 Program Studi Sains Data. Selanjutnya ada Tat Safiraha NIM 120450059 Program Studi Sains Data. Selanjutnya, kami mempunyai beberapa poin yang akan disampaikan oleh anggota kelompok. Yang pertama, ada poin yang pertama yaitu motor listrik yang akan dibawakan oleh Ahmad Zidan Wirawan dan Tat Safiraha. Selanjutnya ada poin kedua yaitu prinsip motor AC dan DC yang akan dibawakan oleh Rinawati dan Adisha. Selanjutnya ada poin gaya Lorentz yang akan dibawakan oleh Maratun Sulistiani. Selanjutnya ada poin analisis video yang akan dibawakan oleh Sandi Wijaya. Motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik sederhana merupakan suatu sistem yang dapat melakukan kinerja dengan dimanfaatkannya energi listrik lalu diubah ke dalam energi gerak atau energi mekanik. Dan pada kerjanya ini, motor listrik dipengaruhi oleh gaya elektromagnetik. Akibatnya, jika arus listrik dapat terus mengalir pada sistem motor lalu tercukupi, maka motor dapat terus berputar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsip motor listrik ini menggunakan dua buah medan magnet yang akan berinteraksi sehingga menimbulkan suatu gerakan. Sebuah motor listrik pada kerjanya menggunakan sebuah energi listrik dan juga energi magnet. Hal ini dapat menyebabkan terciptanya suatu energi mekanis yang mana pengoperasian pada motor ini selalu bergantung dan dipengaruhi oleh interaksi antara dua buah medan magnet yang akan berinteraksi sehingga menimbulkan suatu gerakan. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Jenis-jenis motor listrik dapat dibagi dua, yaitu pertama motor listrik arus bolak-balik atau AC, dan dua motor listrik arus arah atau DC. Disebut dengan arus bolak-balik yaitu motor yang pada waktu tertentu yang teratur bekerja dengan cara arah arus listrik terbalik. Menurut Persa 2018, motor arus bolak-balik pada rentang waktu tertentu secara teratur akan membalikkan arus listrik. Pada kenyataannya, motor AC ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan motor AC ini adalah konstruksinya yang sangat kuat dan sederhana dengan harga yang murah serta perawatan yang relatif mudah serta memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan motor DC. Dan kekurangannya yaitu pengontrolan kecepatan yang sulit dan rendahnya faktor power. Manfaat motor AC ini adalah dapat digunakan pada lift, eskalator, elevator, dan berbagai peralatan rumah tangga. Motor DC. Motor DC atau arus searah memiliki dua bagian terminal dan membutuhkan power supply menggunakan tegangan yang searah. Motor listrik searah memiliki fungsi untuk mengubah tenaga listrik yang bergerak searah dalam bentuk tenaga gerak dan akan menghasilkan tenaga gerak berupa putaran.
Bagian terpenting pada motor DC disebut dengan sterator. Di dalam sterator terdapat badan motor, magnet, sikat-sikat kerangka generator, bantalan poros, dan lilitan beserta kutub-kutub utama. Dan bagian yang bergerak disebut dengan rotor. Di dalam rotor terdapat rotor jangkar dan lilitannya, poros, kumparan, dan inti jangkar. Gaya elektromagnetik merupakan gaya yang sering dipakai pada motor listrik. Besar gaya magnet akan sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan arus listrik. Gaya elektromagnetik adalah gaya yang bekerja pada konduktor, arus akan mengalir ke konduktor yang terdapat medan magnet. Prinsip kerja motor DC yaitu berdasarkan dengan percobaan Lorentz yang berbunyi, apabila sebuah batang penghantar listrik yang akan memiliki arus yang letaknya di dalam medan magnet, maka kawat penghantarnya akan membentuk gaya, dan gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Dalam tugas RBL kali ini juga menyangkut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz biasanya menggunakan kaidah tangan kanan, seperti yang ditayangkan pada PPT yang menunjukkan bagaimana ilustrasi kaidah tangan kanan. Di sana tertulis bahwa ada B, ada I, ada F, di mana B adalah menunjukkan arah medan magnet, I menunjukkan arus listrik, dan F menunjukkan gayanya. Pada gaya Lorentz terdapat dua rumus, di mana rumus yang pertama adalah F sama dengan Q dalam kurung V dikali B, di mana F adalah gaya dengan satuannya Newton. Q adalah muatan dengan satuannya Coulomb, dan V menunjukkan arah kecepatan muatan dengan satuannya meter per sekon, dan B adalah medan magnet dengan satuannya Tesla. Rumus pertama memiliki artian untuk menyatakan gaya dalam bidang fisika yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau yang biasa kita kenal dengan gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listriknya, dan induksi magnetik yang ada arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari sektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Lalu rumus yang kedua adalah F sama dengan I dikali L dan dikali B, di mana F adalah gaya dengan satuannya yaitu Newton, dan I adalah arus listrik dengan satuannya ampere, dan B adalah medan magnet dengan satuannya Tesla. Dan L sendiri adalah panjang kawat listrik yang dialiri arus listrik dengan satuan meter. Rumus kedua juga memiliki artian bahwa Oke, selanjutnya adalah percobaan gerak motor listrik sederhana. Pada percobaan pertama, dengan panjang 12 cm dan diameter 3,5 cm, dengan berukuran tebal ini, cincin atau ring bergerak secara lambat dan tidak dapat berputar 360 derajat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan beban dan lingkaran yang besar membuat penyangga pada cincin atau ring tidak dapat terangkat, dan gaya magnet tidak dapat mendorong cincin tersebut, sehingga cincin atau ring tidak dapat berputar 360 derajat. Selanjutnya adalah percobaan kedua, yaitu dengan panjang tembaga 9,5 cm berdiameter 3 cm. Pada percobaan ini, ukuran tembaga yaitu sedang, sehingga dapat bergerak cepat, akan tetapi tidak dapat berputar secara 360 derajat. Hal ini dikarenakan masih terdapat beban yang lumayan besar pada percobaan kedua ini. Kemudian penyebab lainnya yaitu tangan atau penyangga pada cincin itu tidak merata, sehingga cincin tidak dapat terangkat.
Lalu pada percobaan ketiga, panjang kabel tembaga yaitu 8,5 cm dengan diameter 2,5 cm. Nah, pada percobaan ketiga ini ukuran tembaga itu lebih tipis sehingga cincin atau ring dapat bergerak secara cepat dan mampu berputar 360 derajat. Selain itu, pada percobaan gerak motor listrik sederhana, apabila semakin besar medan magnet dan arus pada listrik, maka akan semakin besar juga perputaran pada cincin dan ring. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil medan listrik dan magnet, maka perputaran pun semakin kecil. Sekian kami dari kelompok 1 TPB 3B menampilkan hasil video kami. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.